Beberapa kali saya pelayanan ke desa-desa di Paguyaman, ya, di Marisa banyak kali, tapi di Paguyaman itu ada kalanya gerejanya sudah dari papan dan sudah sangat reot ya, dan di alasnya juga papan juga, ya seperti itu. Dan ya nggak seperti di sini semuanya lengkap, mainnya dengan gitar. Ada satu yang ada originnya, ada yang cuma gitar saja. Tapi mereka tetap memuji Tuhan, dan Tuhan yang ada di sana juga Tuhan yang ada di sini. Amin. Sama, tidak berbeda. Ya, ketika saudara keluar, saudara berbincang tentang Tuhan, ada Tuhan ada di situ, dia ada. Ketika saudara ada di mobil, saudara berdialog dengan Tuhan, ngobrol, ya, berbicara di dalam hatimu, merenungkan tentang segala sesuatu, Tuhan ada di situ. Ya, Tuhan tidak tergantung dari kondisi, Tuhan tidak tergantung dari situasi. Ya, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat bagian firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya akan bawa di dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama. Ibu bapak saudara akan baca ayat yang kedua. Dan selanjutnya begitu seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Cukup panjang, biar kita bersuara dengan kedengaran telinga, supaya iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Saya akan baca mulai ayat 1. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di atasnya itu ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi buruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dengan tingginya mereka berseru siang dan malam, kudus kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang ada. 9. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Katakan amin bersama. Amin. Puji Tuhan. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana penglihatan Yohanes dan diwahyukan dalam kitab Wahyu ini, sehingga dinamakan kitabnya Wahyu. Ini adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos.
atau judul pada pagi hari ini, manusia kehilangan esensi penyembahan. Manusia kehilangan esensi penyembahan. Saudara ingat pada beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan tentang firman Tuhan bahwa ada satu malaikat. Malaikat itu memiliki keunggulan lebih daripada malaikat-malaikat yang lain. Ya. Dan kemudian dia hendak menyamai yang maha kuasa, yang maha kudus. Lalu malaikat itu dibuang ke bumi oleh Sang Pencipta langit dan bumi ini, yaitu Tuhan semesta alam. Sepertiga dari malaikat-malaikat yang ada ikut sama malaikat ini. Nama malaikat itu adalah Lucifer. Dia dibuang ke dalam kegelapan. Pada waktu itu bumi masih dalam keadaan gelap. Air dan udara bercampur menjadi satu, belum berbentuk apa-apa. Itu dalam Kejadian. Dan malaikat yang punya kelebihan, di dalam sayapnya itu ada serafim, ada alat musik yang luar biasa. Tapi karena dia hendak menyamai yang maha kuasa, yang maha kudus, yaitu Tuhan semesta alam, maka dia dibuang. Di dalam dunia, bumi yang belum berbentuk apa-apa. Setelah itu Tuhan menciptakan manusia. Ketika manusia diciptakan, maka Lucifer ini atau iblis ini ada di situ, dan itu memang diizinkan. Dia masuk dalam binatang yang bernama ular. Pada waktu itu di seluruh taman, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ingat, malaikat itu, Lucifer itu adalah malaikat yang paling serba bisa. Dan di dalam Taman Eden, ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Masuk di situ. Itulah kejatuhan pertama, bukan dosa pertama. Dosa pertama adalah ketika malaikat berontak hendak menyamai yang maha kuasa. Itu dosa pertama. Pemberontakan pertama ada di Taman Eden. Tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Dilarang ini tetapi dilakukan yang itu. Nah, kemudian dunia dalam penguasaan daripada roh jahat dalam kegelapan. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Dia turun dalam dunia, menerangi kegelapan, menyelamatkan dan menebus setiap dosa manusia. Kemudian Yesus naik ke surga. Apa esensi dari penyembahan? Apa hal yang mendasar? Apa tujuan akhir dari kehidupan kita? Kenapa saya bawa kita mulai dari malaikat itu, kemudian dibuang? Lalu apa yang hendak dikembalikan? Bukan Taman Eden yang hendak dikembalikan Tuhan. Bukan Taman Eden yang dikembalikan sama Tuhan. Itu adalah akibat. Itu adalah memang sudah disediakan. Tapi apa yang akan dikembalikan? Apa pusat dari segala sesuatu? Apa akhir dari segala sesuatu? Semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, semua program yang kita kerjakan, apa akhirnya? Endingnya apa? Kita baca tadi ayat tadi. Pasal 4. Di ayat yang pertama, di sana dikatakan begini. Ayat yang pertama, happy. Oke. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi. Apa? Apa yang harus terjadi apa di sini? Apa yang harus terjadi? Sesudah ini. Apa di situ? Sesudah ini. Saudara masih bersama saya? Amin. Aku akan menunjukkan kepada
kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Inilah yang harus terjadi. Yang harus terjadi sesudah segala sesuatunya. Apa yang ada di dalam pengertian Anda di akhir hidup? Ketika Anda bersama-sama dengan Tuhan, menikmati taman, menikmati surga. Kita baca selanjutnya. Kita sudah baca tadi sesuatu. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang huruf besar, dan dia yang duduk di tahta itu tampaknya seperti permata yaspis. Dan selanjutnya, dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh. Terus saya lanjut ke ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dengan tidak henti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam. Apa yang dikatakan? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia huruf besar yang duduk di tahta, di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan, Tuhan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Akhir dari segala sesuatu adalah mengembalikan penyembahan yang sesungguhnya. Kepada siapa kita harus menyembah? Penyembahan telah dirusak di awal oleh Lucifer, dan akhir dari segala sesuatu, semuanya, dan ini harus terjadi. Semua makhluk menyembah Dia, kembali kepada hakikatnya, kembali kepada asalnya. Penyembahan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Semua yang kita lakukan, segala aktivitas, akhir dari segala sesuatu bukan penginjilan. Akhir dari segala sesuatu bukan pemuritan. Akhir dari segala sesuatu bukan segala tetek bengek yang kita lakukan. Akhir dari segala sesuatu adalah mengembalikan dan mengetahui siapa yang harus kita sembah. Penyembah. Ini yang terjadi kepada makhluk dan tua-tua, 24 tua-tua. Kita lihat di ayat Wahyu pasal 5 ayat 10. Kalau saudara baca dari ayat 1 seterusnya sampai 9, dan di akhir di ayat 10 dikatakan begini. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya ulang lagi ayat ini. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ada satu gereja atau ada satu kelompok dan komunitas memegang ayat ini, berkata bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Benar? Iya, betul. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan baik-baik ini. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itu menjadi ayat andalan. Sesungguhnya itu adalah akibat, bukan sebab. Kalau itu yang menjadi penyebab kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, dan akibatnya kita menyembah Tuhan, itu salah.
bisa mengerti? Kalau ayat ini dipakai kita menjadi raja-raja kecil yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, ingat, kalau itu yang menjadi sebab, itu salah. Yang menjadi sebab adalah ketika kita menyembah Tuhan, di akhir dari segala sesuatu, penyembahan kepada Tuhan, maka anak domba Allah itu berkata, kau akan memerintah bersama-sama denganku. Akibat dari penyembahan yang benar, akibat dari mengembalikan penyembahan itu, maka kita memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kalau ayat ini yang menjadi pokok dalam kehidupan kita, endingnya hidup kita jadi raja, kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Saudara, kejadian Lucifer akan kembali lagi. Saudara bisa mengikuti? Untung kita sudah keluar dari pengertian itu. Keluar dari pengertian benar, kita akan memerintah bersama Kristus. Itu adalah akibat, itu adalah yang Yesus kerjakan, bukan yang kita kerjakan. Itu adalah hadiah yang Yesus kasih buat kita, bukan yang kita harus lakukan dan kerjakan. Dan kita sendiri pakai predikat itu. No, Yesus yang kasih predikat itu, bukan kita. Yang harus kita lakukan adalah menyembah Dia, mengembalikan penyembahan itu kepada Dia. Saudara bisa ikuti? Saya gemetar ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Sepanjang jalan kemarin dari sini, saya pulang ke rumah, saya menangis sepanjang jalan. Saya balik lagi ke sini malam, saya menangis lagi. Tadi saja saya sampai agak sedikit telat, saya datang, saya masih menangis. Kenapa orang Kristen agak sedikit bangga? Saya nggak ngerti bangga itu. Saya bilang sama saya punya teman, bangga itu jahat, Bu. Saya cuma berpikir bahwa itu lebih dari sombong bagi kita. Sedikit begitu. Karena apa? Kita loh akan memerintah loh dengan Kristus loh. Dan kita mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi segala pemuritan apa? Karena kita dipersiapkan untuk memerintah bersama Kristus. Memangnya kita, Kristus yang bilang sama kita, bukan kita. Segala upaya kita lakukan karena nanti kita akan memerintah bersama Kristus. No, bukan itu endingnya. Itu hanya hadiah, itu hanya doa yang Yesus berikan kepada kita. Bukan itu akhirnya. Maka gereja jatuh dalam sebuah pengertian yang salah, mengutamakan satu ayat di atas, padahal akhir dari segala sesuatu adalah semua makhluk menyembah Dia, mengembalikan segala penyembahan bagi Dia, mengembalikan segala pujian bagi Dia. Kalau saudara lihat ayat yang kita baca tadi, itu baru 7 makhluk dan 24 tua-tua. Kalau saudara baca di bagian yang lain, itu ada sekumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Mereka semua sujud dan menyembah Dia. Itu ending. Mengembalikan segala penyembahan bagi Dia. Masalah sorga, masalah tanah yang berlapis ini semua, itu bukan orang mesti kerjakan. Itu sudah disediakan dan bukan itu akhirnya. Yang harus kita persiapkan dari sekarang adalah kita tahu siapa yang kita sembah. Jadi kita sendiri. Kalau saudara pakai ayat yang saya katakan tadi, mempersiapkan kita sebagai mempelai Kristus, mempersiapkan kita jadi raja-raja, mempersiapkan kita jadi imam. Itu nanti gelar Tuhan yang kasih buat kita. Tugas kita adalah mengembalikan penyembahan. Kita tahu siapa yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kita. Kenapa kita harus ayo sama Tuhan? Bukan
situ kita sendiri ternyata tidak masuk di dalam bilangan itu. Sikap kita, keseharian kita, segala sesuatu yang kita lakukan, kita tahu untuk siapa. Bukan supaya kita jadi raja. Oh, saya mau persiapkan diri nih, nanti kan kita jadi raja. Gak perlu saudara mempersiapkan diri. Gak perlu. Nanti Tuhan yang tunjuk. Ini jadi raja. Apa itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Bukan urusan kita, urusan Tuhan. Urusan kita adalah karena di akhirnya adalah itu. Mengembalikan penyembahan itu. Mengatakan bahwa dia Allah. Saya ngambil contohnya. Salah Pak Joni. Pak Joni ini orang yang paling kaya raya di Gorontalo. Katakan amin. Amin, ini masa tadi mobilnya yang bilang amin, Pak Joni tidak bilang amin. Amin, kalau saya bilang gitu, saya bilang amin. Saya kan mau bilang amin, Pak Joni. Amin. Usahamu pasti berkati luar biasa Tuhan. Pak Joni dan orang datang sama Pak Joni, bikin salah sama Pak Joni. Untuk mau tutup DP kesalahan, dia bawa emas satu gunung tani. Gunung apa yang di sini? Kalau gunung tani itu di Marisa. Kalau di sini di Suawa misalnya. Bawa. Pak Joni bilang, hah? Kurang apa? Oh, foto yang paling mahal, Jo. Buat apa? Oh, kalau gitu kita bawa ini segala macam semuanya yang ada. Malah lagi. Pak Joni bilang, sorry. Kita orang yang paling kaya. Kita punya semua. Betul gak itu Pak Joni? Oh, ini mau sebut kita dari segala macam. Kita punya. Orang yang paling kaya. Pak Joni gak begitu. Pak Joni tentunya pasti lebih mengutamakan sikap orang yang bawa itu. Biar dia gak bawa apa-apa. Kalau dia rendah hati datang sama Pak Joni, pasti itu yang akan Pak Joni terima. Nah, kalau emas ada, ojek oto itu, mau ganti dengan oto apa? Dia punya. Semua dia punya. Kita kembali ke dia. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kemudian orang pura-pura nyakitnya ada salah, tidak datang kamari bawa-bawa sama Tuhan. Lalu kan Tuhan bilang kita kok jadi raja. Tuhan bilang apa? Oh iya, saya segala sesuatu saya lakukan semuanya. Dan Tuhan bilang saya kok jadi raja. Punya apa Tuhan? Segala sesuatu nih. Tuhan punya semuanya. Dia pencipta alam semesta. Apa yang kita bisa lakukan? Hatimu, perubahan sikapmu, kerendahan hatimu. Itu dihitung sama Pak Joni. Pak Joni nggak tunggu orang bawa emas sama dia. Ketika orang lakukan kesalahan sama Pak Joni, Pak Joni belaga ini, nah kan, aku di semua, kita punya semua. Kita bisa tak boleh mau DP apa-apa semua. Tapi sikapnya. Tahu siapa yang bersemayam di dalam hati kita. Bagi dia sekarang. Sudah lihat itu Tuhan. Kalau di sekolah minggu pasti dikasih tahu. Nanti kalau kita bawa jiwa, ya kita terima mahkota, oke? Terima mahkota dapat bintang di mahkota itu. Saya begitu waktu kecil dapat mahkota ada bintang di ini. Mungkin nanti benar itu karena tuh 24 tua-tua itu adalah orang-orang yang kudus yang pakai baju putih. Dua orang pakai mahkota, betul itu? Ya. Saya nggak tahu kalau mahkota sama saudara ada mahkota. Di Wahyu itu ada mahkota yang jadi martir, dirinya sendiri. Ada itu seperti begitu. Saya nggak tahu nanti di sana itu seperti apa. Tapi ke-24 tua-tua itu pakai mahkota. Saudara lihat, ketika mereka semua menyembah Tuhan, apa
yang dilakukan oleh para tua-tua itu? Ada yang ingat kayak tadi? Apa? Membuang mahkota itu, melempar ke tahta. Ini kebanggaanmu. Berapa banyak yang sudah kau lakukan? Yang tua-tua lakukan. Ada yang jadi martir, ada yang semuanya. Sampai mereka dikasih mahkota. Pada waktu mereka menyembah, ini mahkota dilempar ke tahta. Bukan dorong, kita tidak mau. Bukan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Ini muliamu. Mahkota adalah kemuliaanmu. Dibuang sama malaikat, sama tua-tua itu. Semua yang ada padaku itu kau punya. Tuhan yang kasih. Tidak harus saya pertahankan begini. Itu adalah dibuang. Esensi tentang semua yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Adakah dia bersemayam dalam hatimu? Gak jauh, nanti di atas sana, dia ada di dalam sini. Dia bersemayam bersama-sama dengan engkau. Diam, dan kadang-kadang dia berbicara. Tidak selalu dia berbicara. Kadang-kadang kita sibuk, kita tidak dengar. Tapi di waktu-waktu tertentu, dia berbicara kepada kita. Dia ada. Wahyu 7, Happy, ayat 9. Ini yang saya katakan tadi. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa. Saya ulang dari pertama. Sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, berarti banyak sekali. Dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai baju putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka semua tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan menjadi raja. Ada kata itu? Saya balik lagi di ayat pasal 5. Ayat 10 tadi. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sekali lagi perhatikan, itu adalah akibat. Okay? Sebabnya adalah di ayat pertama dalam Wahyu pasal 4. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saya mau itu ada di dalam pengertian yang benar dalam pemikiranmu, sehingga kita tidak salah dalam melakukan segala sesuatu. Amin. Ya, kita tidak salah di dalam melayani Tuhan. Jadi akhir dari segala sesuatu adalah mengembalikan penyembahan. Memerintah menjadi raja bersama-sama dengan Kristus itu adalah akibat dari penyembahan itu sendiri.
Dan itu dilakukan oleh Tuhan sendiri kepada kita. Bukan karena kita berusaha, bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya, bukan karena kita, tapi karena Kristus. Tanamkan baik-baik. Penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus, Tuhan yang bersemayam dalam hatimu akan terus berbicara ini sepanjang hidupmu. Penyembah Tuhan artinya fokusnya adalah Tuhan. Lagu ini akan kali ini di sini. Maaf, kami memang sederhana, ya kan? Ada banyak kekurangan. Tapi tadi malam saya bilang sama teman-teman bahwa berbeda sekali dengan yang kemarin. Saya pernah bafeto di mimbar ini karena DPWL. Ini saya ambil contoh. Ya duduk di sini DP singer tak guling-guling begini, kaki suka angkat-angkat. Mau latihan ini. Apa yang mau ada begini? Kok dia bilang begini? Coba lihat ke sana itu yang cuy lagu ini yang lain semua. Saya sih masih. Saya belajar gak tahu apa. Tapi pada waktu itu saya tahu. Itu lagu jangan dipersiapkan di sini. Lagu itu dipersiapkan di rumah. Kasihan orang yang main musik. Pasangannya tidak tahu kan? Di mimbar ini penuh dengan kemarahan. Karena apa lagunya baru dikasih ini? Kenapa dia dulu sampai di situ sambil tanda. Coba lagu itu dipersiapkan dari rumah, didoakan sebelumnya. Jangan di sini kok peto-peto. Saya tidak akan basinger. Tunggu pulang. Lebih bagus orang yang biasa-biasa yang mau dibentuk daripada suara bagus tapi tidak mau dibentuk. Jangan main-main. Lebih bagus suara kami ini nggak apa-apa biar tuh. Tapi hati ya, Tuhan tuh lihat hatimu bukan suara bagusmu. Nanti Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Tidak pikir saya lahir langsung suara bagus. Ada orang puji Tuhan kalau dia terlahir langsung suara bagus puji Tuhan. Tapi saya adalah suara ini suara karena mujizat kebetulan. Karena saya menyembah. Dan saya juga nggak bilang suaranya bagus enggak. Cuma yang saya tahu ketika saya menyanyi, saya sendiri merasakan Tuhan ada ketika saya menyanyi. Oleh sebab itu saya bilang sama WL sama sini, ketika kau ada di sini, jangan berpikir orang di bawah menilaimu. Tidak, kau sedang menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik. Kalau kita orang di sini supaya orang lihat orang betul ini ada begini, ada satu tempat sedang kata-kata diatur. Yang itu jadi gaya hidup. Saya nggak malu kalau saya ngomong gue. Nggak malu, karena itu gaya hidup saya. Itu menjadi saya punya gaya. Memang sobat ini. Setiap kata yang keluar ada maknanya. Ada makna, bukan kosong. Bukan berarti kita sama-sama yuk jalan menuju kepada kesempurnaan. Jangan main-main. Oh, kita kan mau jadi raja. Kita kan akan disiapkan jadi raja. Pantes karaktermu begitu. Bukan karakter penyembah. Justru kesombongan. Saya bilang apa? Peristiwa Lucifer akan terjadi lagi. Kalau dalam pikiran kita nanti akan memerintah bersama Kristus. Ya, itu akibat. Itu bukan sebab. Itu adalah gelar yang Yesus berikan. Itu yang Yesus lakukan. Itu yang Yesus kerjakan. Bukan kita. Bukan kita. Sandangan itu, jabatan itu Yesus kasih sama kita. Bukan karena kita melakukan segala sesuatu supaya dapat jabatan. Saudara tahu di berbagai tempat, berbagai gereja, berantem gara-gara apa? Jabatan.
Dia menjadi pusat segalanya. Yang kita lakukan di sini dalam kesederhanaan, yang kita lakukan di sini, Tuhan akan mengungkapinya. Pasti. Jangan sobat Tuhan, saya pintar. Saya udah sekolah jauh banget. Di mana? Misalnya, saya udah begini. Datang dengan penuh kerendahan hati sama Tuhan. Ini praktisnya. Ini yang harus dilakukan secara pribadi. Ya. Datang dalam kesederhanaan. Kan nggak tahu apa-apa. Padahal kita mungkin tahu untuk orang lain, tapi datang kita tidak tahu. Kita mau belajar. Siapa tahu dia lebih pintar dari kita. Sikap-sikap itu adalah sikap seorang penyembah. Ya. Sebenarnya kita tahu, tapi kita diam. Kita mau belajar. Apa ini? Apa? Oh begini. Oh, mungkin pengetahuan sedikit sama dia, mungkin itu jadi kekayaan buat kita. Itu sikap keseharian seorang penyembah begitu. Ya. Oh gitu ya. Oh, itu dari sikap. Tuhan yang gak kelihatan aja, kalau kita tidak tahu sikap, menjaga sikap kita, itu akan kelihatan dari orang yang ada bersama-sama dengan kita, ya. Sikap. Gak usah orang yang ibadah. Artinya, saya melakukan puasa, saya melakukan ini, semua kegiatan ritual. Tapi bahkan gak usah menyembah. Seorang penyembah itu akan tahu siapa yang disembah, dan dia tahu dia itu cuma seorang penyembah. Nggak ada yang bisa diinin sama dia, nggak ada yang bisa dibanggakan. Ketika ada orang lihat ini, kita mau dengar apa dia mau, kita mau dengar apa yang ini, kita mau semua ini. Dia seorang pendengar. Itu sikap akan kelihatan dari itu. Dan ketika itu tidak sesuai dengan apa yang di atas, yang bersemayam di dalam hatinya akan berontak. Yang bersemayam di dalam hati ini akan berbicara. Itu sebabnya dari sejak awal, ketika kita bersama-sama di tempat ini, yang menjadi dasar kita, yang menjadi pusat kita adalah Yesus. Amin. Adalah Yesus. Bukan ibu gembala, bukan saya, bukan Pak Adi. Orang semua sama-sama berjalan yuk. Sama-sama orang bergandengan tangan yuk, berjalan menuju kesempurnaan itu. Ibu Gembala nggak mudah. Ikutin kita Petra dan tidak. Ya, Ibu Gembala ya. Ikutin kita, jangan ikutin Ibu Gembala. Ikut Yesus. Amin. Ya, ikut Yesus. Semua orang ada di sini, semua akan diajak. Ayo kita ikut Yesus. Oh, Tuhan akan bekerja luar biasa. Ini sikap penyembah. Dia tahu posisinya. Mengajak orang lain. Lihat Yesus yuk. Selama ini terjadi banyak sekali kesalahan. Karena apa? Lihat kita. Kebenaran yang ada sama kita belum tentu ada sama dia kebenaran. Buat kita benar, belum tentu buat dia benar. Dan itu akan jadi sambungan buat dia. Dia nggak tahu isi hati kita. Yang tahu hanya Tuhan. Ya. Ketika kita bilang ikuti teladan saya, kemudian dia lihat gaya-gaya kita, kemudian dia lihat ini nilai-nilai yang ada sama dia dari sejak kecil mungkin akan berbeda karena kita berbeda suku, kita berbeda. Lalu dia bilang, oh nggak benar itu. Buat dia nggak benar, tapi kalau buat kita benar, jadi kebenaran yang ada sama kita belum tentu ada sama dia, tapi kebenaran yang sesungguhnya ada sama Yesus. Amin. Oleh sebab itu katakan, ikutilah teladan Yesus. Ya, ikutilah teladan Yesus. Lihatlah dia, jangan lihat saya. Betul, setiap orang akan lihat kita. Iya, kalau kita mengatakan ikutilah dia, orang akan lihat kita dan orang juga akan bilang sama orang lain, ikuti dia. Saudara mengerti ini? Ya, orang lihat kita loh. Iya, orang lihat kita. Kalau orang lihat kita kemudian kita bilang ikuti saya, orang itu juga akan bilang sama orang lain, ikuti saya. Saudara mengerti? Ini hal yang praktis, hal yang sederhana yang selalu kita lakukan setiap hari. Ikuti saya ya. Semua lihat, saya ini wah. Lihat kalau saya begini, lihat ini saya. Yesusnya di mana? Lihatnya saya melulu. Tapi kita akan bilang seorang penyembah akan